masalahnya di Indonesia itu lebih ke nggak setara. Jadi di Jakarta dokternya banyak gitu ya. Rasionya bagus. Berapa tuh rasio di Jakarta? Do you kind of have on top dokter of your head? I don't know, but I know about puskesmas. Karena kalau kita mau lihat suatu daerah perkembangan health systemnya gimana, we usually look lihat at the puskesmas. Itu juga ngelihat gimana Dinkes itu peduli sama daerahnya. Bukannya puskes harusnya ada di setiap harusnya kecamatan, ya kan? Yeah. Nah, I still remember the ratio karena aku shock lihat ini ya. So in Jakarta rasionya itu ada 7 puskesmas. Ada 70. 7 puskesmas per satu kecamatan. 7 per 7. Jadi banyak kan. Sementara in general ya di Jakarta in general. Kalau aku ngomongin di Jawa Barat, Jawa Tengah itu langsung drop setengah, langsung 3 per kecamatan. Oke. Kalau di luar Jawa? Di luar Jawa di bawah 1. Jadi 0, Oh, jadi makanya 3 kecamatan 1 puskes gitu ya, malah sharing. And mind you, aku pernah di suatu puskesmas ini punya beberapa daerah lagi. Tapi di antara misalkan ada 12 areanya mereka, ada satu distrik yang mereka nggak pernah nggak pernah sentuh karena walaupun secara kilometer radiusnya masih dalam puskesmas itu, tapi aksesnya tuh nggak ada. Iya, motor aja nggak bisa lewat gitu. Kalau tidak tersentuh artinya nakesnya nggak pernah berkunjung ke sana. Mereka akhirnya memposisikan satu bidan di sana untuk stay di sana. Tapi bidannya ini juga kan jarang-jarang mereka ambil. Karena kemarin ini aku baru ke Bali karena kan WCAP mau ada program stunting gitu. Di mana kita because we see the relationship kan antara pendidikan dan juga health. Kan kita di bidang pendidikan we can't forget the fact that it's not any useful kalau kita invest in high school or middle school kalau misalnya dari kecil dari 2 years anaknya udah stunted gitu. Jadi kemarin ini aku baru ke puskesmas di Bali, di Kintamani, di Bangli, gara-gara stunting rate di sana masih high, masih 30%. Terus aku juga ketemu dengan kita FGD kan sama ibu-ibu bidan, sama ibu kader. And I think number one, I appreciate them so much gara-gara kan mereka cuma dibayar kayak 30.000 per bulan loh, 50.000 per bulan. And mereka tuh udah pengabdian aja, mereka kayak serving and like going to homes and treating ya, tapi juga mereka bilang kekurangan dokter, di mana ibu bidannya yang menjadi atau ibu PKK-nya ya yang harus menjadi yang kayak membantu kalau ada penyakit bla 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 juga. Teman aku kan juga lagi intern di Bali kan, dia mau jadi dokter, dia bilang itu ever since the free healthcare BPJS. Iya, katanya gara-gara itu jadi kayak kekurangan dokter banget karena banyak banget yang datang ke puskesmas, ke posyandu. Jadinya kayak doctors yang belum jadi dokter harus yang treating the kids. Udah harus treat. Is that the reality you see? It's the reality, in some places malah itu baru Bali gitu kan. Gimana kalau so what is the hope for you? Like what keeps you going seeing the reality? Kan kadang-kali kan people say, aduh ini realitinya udahlah, I'll just be out of here gitu. What keeps you going? What makes you hopeful lah ke terus berjuang gitu. Iya kan? Tough question juga. I don't know what keeps me going. I just feel like this is right aja sebenarnya. Nice. Mengejar apa yang dirasakan benar kan untuk diperjuangkan. Tapi to be honest juga aku nggak punya harapan yang muluk-muluk. I want to change the system sampai semua dokter rasio sampai puskesmas rasio sama atau apa, karena akarnya. Jadi kenapa mereka nggak disamaratakan ke sana, nggak ada yang mau ke sana, nggak ada yang mau di placement ke sana? Apa karena masalah itu gajinya nggak cocok atau apa sih? Kenapa kita nggak bisa? Kalau saya jadi misalnya Menteri Kesehatan gitu ya, aku cuma placement aja dong, placement aja apa susahnya? Kenapa ada resistance gitu dari nakesnya atau nggak ada yang mikirin aja? Mereka bikin placement sebenarnya dengan internship itu salah satu. Internship itu habis sekolah kedokteran 5 tahun. 5 kan harusnya. Terus mereka semua dokter yang setelah lulus harus internship di daerah yang di random gitu ya, nggak bisa milih. Nah, tapi itu cuma bentar. Setelah internship dan what gitu ya. Setelah internship mereka ke Jakarta semua. Okay, gitu loh. Now going back to solution ya. I'm just curious karena kita memang di bidang pendidikan Yayasan Cinta Anak Bangsa. I've been thinking about going into healthcare providers education. Tapi memang kan investasinya panjang waktu in terms of waktu ya. Karena kan kalau mau sekolah nursing for example itu sama kayak S1 kan. 4 tahun 5 tahun juga gitu. Tapi
enggak dokter, ya kan? Kalau dokter kan lebih panjang lagi, bisa 8 tahun gitu. Nah, I'm thinking apakah ini menjadi solusi juga? Yang misalnya ya kita memperbanyak pasukan nakes yang bukan dokter, ya kan? Lalu would that actually help kalau mereka yang kita distribute kemana-mana gitu? It will be very helpful, satu itu. Tapi menurutku yang lebih urgent adalah tetap dari pendidikan sih ya. Aku ngeliat ini semuanya tetap akarnya tuh dari pendidikan awal banget di daerahnya itu sendiri. Populasinya si masyarakatnya. Jadi karena masyarakat di daerah itu mereka juga menurutku nggak terlalu paham if they need a doctor there. Oke, artinya kita tentunya perlu tenaga nakes ya kan, kalau bisa yang one down dokter ya, dokter one gitu di bawah dokter minus one lah ya, yang bisa bantu ke masyarakat. Tapi at the same time the second part adalah pendidikan masyarakat di mana mereka perlu diajari mungkin basic hygiene. And I think there's no point juga sih untuk kayak increase the supply of doctors kalau misalnya dokter-dokter ke daerah-daerah terus nggak ada demand for the doctors. As Debina bilang kan, kadang kali social factors, cultural factors di mana kayak aku nggak boleh loh ke dokter, harusnya ke misalnya dukun gitu kan. So I think there's a lot of cultural and social factors juga harus in parallel nih, ada satu yang perjuangin more doctor supply tapi juga demand in the local communities. Jangan sampai udah ada di dokter-dokter but nobody wants to go there. Lebih efektif in the future nih, kalau kita ngomong future banget, lebih efektif gimana yang calon dukunnya sekarang di daerah itu kita ada sekolah ya bang, dukun tuh bukan dia biasa turunan, turunan kan. Mereka punya solution number 3, so we have three solution, kasih aja scholarship gitu kan. Terus tapi abis itu lu balik, lu jadi dukun emang udah. Well, I don't know if you have this conversation ya. How resistant is dukun towards modern technology, modern medicine? In my experience, they're very open. They're very nice to me. In my experience, mereka terbuka jadi sebenarnya. Lucu banget. Jadi ini program nyekolahin dokter dukun. Dia mungkin nggak sampai dokter kali ya? Apa sampai dokter mereka harusnya? Why not? Karena dari experience-ku mereka open banget. Ada satu daerah aku pernah ini daerah di Jawa juga nih, di Jawa Barat gitu ya. Mereka daerah ini terkenal angka kematian ibunya tinggi. Karena daerah ini terkenal juga dukunya tuh galak-galak gitu. Dukunya kalau ke keluarganya lu harus lahiran di gua gitu. Mereka galak-galak lah gitu. Tapi ternyata waktu kita approach them, waktu kita ngobrol, dan I think it was not hard untuk ngobrol sama mereka. Dan kita ajak kolaborasi, mereka open banget. Mereka kayak yang gini, ternyata lebih steril tuh enak ya gitu. Tell me how you approach dukun. Like you having a conversation, "Hai, saya dokter," memperkenalkan diri sebagai dokter. Waktu itu aku di puskesmas. Kita dari puskesmas ini, kita mau ada program buat ngajak ibu aja untuk bla 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 gitu. Terus kolaborasi apa? Mereka endorse program ini gitu. Mereka ikut kursus kita. Dia lakukan dengan cara-cara gitu. Kita yang supply, kan the biggest problem adalah nggak steril ya kan. Mereka potong tali pusarnya pakai whatever, machete kayak pakai batu kayak pokoknya with everything. Jadi kita we provide you with clean scalpel, we provide dressingnya semua di provide, dia mau pakai intinya. Ikut kursus. That's good. Provide all the things. I like that simple idea, karena at the end of the day secara kultur mereka juga lebih percaya. Ini kan turun-temurun ya, nenek moyang, part of the community. Jadi kalau kita mengedukasi dukun, I love this by the way. We see programs like this in your daerah-daerah yang mereka ada NGO atau non-profit pemerintah yang intentionally itu untuk mengedukasi dukun gitu. Gara-gara ini for the first time nggak bertolak belakang kan sama culture-nya, sama social. Kita I think kalau dalam memerangi angka kematian ibu itu udah banyak dilakukan sama puskesmas untuk kolaborasi dengan dukun anak gitu ya, karena ini ada datanya, efektif banget untuk nurunin kasus tetanus misalkan. Zaman sekarang ada tetanus dalam neonatus tuh kayak kebangkatan banget nih Indonesia gitu, dan angkanya drop banget setelah kita ada kolaborasi dengan dukun anak itu. Cuman kan dukun banyak ya, nggak cuma dukun anak kan, di Bali ada dukun rabies gitu kan. Oh my goodness, kayak pokoknya all kind of penyakit yang udah hopeless itu ada dukunnya deh.